Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat kabeh orang-orang Nowo. Ini guys, saya kembali membuat vlog. Saya dapat DM lagi dari mas-mase yang ada di Fiji, di Suwe dan di sekitarnya. Ini mungkin dia yang baru kerja pertama kali mungkin. Kalau mungkin sing wis kerja 2 kali 3 kali wis apa ya, seperti yang terjadi 2020 ya, 2020 sekitaran Agustus ya, sekitaran pertengahan itulah mas. Itu sama seperti kamu sekarang tapi lebih ngeri lagi. Kamu alhamdulillah yang sekarang tidak ada kekerasan, makan yono, walaupun air dari keran, tapi seenggak-enggaknya ada fasilitas lain yang seperti tahun-tahun yang 2000 sampai ke belakangnya ngeri banget mas. Makan itu sama gerai siji dinggo wong sak kapal, nasi sampai basi, air dari laut sing bengkerok kuwi yang dari keran sing wis rupane air yang kuning. Saya bisa ngomong karena tahun-tahun yang kemarin itu mas-mase yang selalu menghubungi saya. Yo mas, jadi gimana saya ini langsung masuk ke poin tengahnya ya. Kalau di kapal ikan, kalau kita berbicara dengan kapal ikan, khususnya kapal berbendera Cina, Taiwan, ngeri mas, itu ngeri sekali. Saya bukan menakut-nakuti, saya bukan provokator, saya bukan sejenisnya itu, tapi aku gur ngomong saonone, jangan sampai terjadi lagi hal seperti yang kemarin-kemarin yang terjadi yang sangat-sangat mengerikan. Jadi aku mau kepingin mas-mase saling sharing satu sama lain, saling melindungi satu sama lain, untuk memberitahu ini loh agen sing ora apik, ini loh agen sing ora apik, jangan masuk di situ. Lebih banyak lagi agen-agen yang bagus mas, lebih lagi banyak. Nanti kalau kamu semuanya ABK sudah bersatu di seluruh Indonesia, sudah mengerti iki loh, biasanya agen-agen itu dia akan membuka anak cabang. Umpamanya corone A, nanti dia akan membuka anak cabang C, D, E, F, G, H, I. Untuk apa? Dia untuk bisa mengembangkan, mengambil semua porosnya satu tok, porosnya itu satu tok. Umpamanya A, dia punya owner di Taiwan atau di Fiji, di mana itu, di agen owner yang Cina. Nanti satu itu, kilo aku butuhnya orang sekian ribu orang, piye. Jadi dia itu cuman anaknya, jadi iki lo, ngono mas. Itu wes kena kenyataan begitu. Jadi setiap satu orang, satu agen itu sudah mempunyai masalah, dia akan selalu berantai masalah semuanya. Saya kepinginnya kenapa loh, kenapa kok terjadi hal seperti itu lagi, bergulir, terjadi hal seperti itu, sama lagi. Orang Indonesia, ABK Indonesia itu berpendidikan, dia mengerti. Kenapa kok isoi terus itu loh mas. Saya mengerti, di sisi lain kamu membutuhkan pekerjaan, tapi kalau nyawa kamu di ambang kematian, di ambang hidup dan mati kamu ada di kapal Cina, megelem kamu? Enggak kan? Makanya sepepet-pepete, sebutuh-butuhnya, kalau masuk dengan agen yang sama seperti yang ABC itu, yang seperti gurita ABCDE, hindarilah itu, jangan masuk ke kapal, ke agen itu lagi. Nanti kamu masuk ke lubang yang sama dengan yang kemarin lagi. Ini nggak ada habisnya, nggak ada berhentinya, nggak ada stopnya, nggak ada lampu merahnya, lampu hijau kuning. Setelah jadi perhatian sebentar untuk pemerintah yang telah mati di tengah laut, bum, nanti lampu hijau lagi, jalan lagi. Nanti orang yang satunya dari agen A dimasukkan penjara, nanti yang B tumbuh lagi agen lagi. Lakuin lo mas. Coba pikir baik-baik. SBN ingin korong jam, 3 jam, 5 jam, aku orang nunan. Biar tahu yang junior dan sharing. Oh dia. Berikan orang lain, sharing untuk teman-teman kita. Jangan sampai terjadi hal seperti ini lagi. Alhamdulillah kamu yang sekarang ada di Fiji, dia punya tempat
punya wisma, punya makan, walaupun kamu harus minum dari air keran, itu wis alhamdulillah sekali Mas. Badan kamu bersih, tidak ada tidak ada merek anteme Cino, tidak ada. Makanya itu Mas, saya wis alhamdulillah sekali kamu bisa, paling enggaknya bisa bertahan dan tidak dihajar, tidak ada kekerasan di dalam kapal. Walaupun dengan itu, memang itulah ciri khasnya. Jadi saya ini ngomong apa ono nih Mas. Nanti suatu saat kalau Tuhan mengizinkan saya akan datang ke Fiji. Nanti suatu saat nanti Mas. Nanti insya Allah pasti Tuhan akan menuntun saya. Saya pasti, karena niat saya adalah baik untuk bisa memperjuangkan hak-hak ABK, untuk bisa setara dengan yang lain-lainnya. Dimanapun nanti insya Allah saya bisa datang. Insya Allah nanti. Siapa tahu nanti Tuhan yang akan mengaturnya. Saya manusia biasa, ora iso sesuk aku ini tidak bisa. Siapa tahu nanti saya hari ini besok mati sih, kita nggak ngerti ya Mas ya. Karena kita sudah membawa tiket satu masing-masing. Masih sekali lagi ini saya katakan, berhati-hati sekali dengan agen. Kamu jangan terbujuk rayu dengan gratis, apalagi dengan bayar. Yang saya tahu, untuk juga mas-mase yang kapal pesiar, dia itu juga bayar Mas. Bayar paling itu buat akomodasi atau buat apa saya nggak ngerti ya, karena itu juga karena saya nggak begitu mendetail dengan kapal pesiar. Tapi yang saya tahu, ada sebuah agen dulu berkembang sekali, karena kebanyakan dia mengambil view-nya ke mas-mase ABK kita. Pelan-pelan dia ke tempat yang lainnya, pelan-pelan dia pindah ke agen yang lainnya yang tidak mengambil untung banyak-banyak. Memang seorang agen itu mengambil untung, setiap pekerjaan siapapun akan mengambil untung, tapi untung itu tidak memberatkan si pembeli atau si pemakai. Untung itu normal, nggak ada haramnya, nggak ada hukumnya, tapi jangan terlalu memberatkan orang yang memakainya. Jadi untuk ini kita ngomong lagi ke kapal pesiar ya. Kapal pesiar yang saya ngomongkan dari agen A yang power, yang big power, yang on the world, yang everything okay. Dia pelan-pelan ganti saya ganti ke kapal lainnya, ke agen yang lainnya. Karena kenapa? Karena mas-mase mengerti. Dia bukan pintar tapi mengerti ada agen yang lebih baik, gitu Mas. Gitu. Jadi tolonglah mas-mase ini, khususnya kapal ikan yang Cina, saling melindungi, saling sharing, saling merangkul, saling memberitahu, jangan sampai terjadi hal seperti ini lagi. Padahal yang tahun kemarin YouTube saya itu wis ono wae lho Mas, wis akeh banget. Tapi nggak tahu mungkin mas-mase belum ngerti, yang baru junior, yang masih sekolah, atau yang belum mau masuk ke kapal, ngerti mood datang untuk masuk ke kapal ikan yang agennya seperti itu. Mas, untuk agen-agen yang tidak profesional itu dia akan mengatakan, iki lho Mas, nek ini gajine sakmene tanpa bayar, ini lho kapalnya gini ini. Kalau itu wis bullshit, itu pembohongan. Bukan pembohongan, itu memperkaya dirinya sendiri. Wis genah, itu total genah. Tapi kalau ini saya ngomongnya yang sejujurnya ya Mas yo. Tapi mungkin di Indonesia saya nggak ngerti. Agen yang benar-benar iki lo tanda tangan di depan kamu sebelum berangkat dan dia menjabarkan, iki lo Mas, gajimu sekian, ini lo kapalmu namanya ini, umpamanya namanya cing cung cing nomor sekian, gajimu sekian, nanti mungkin kamu akan ditransfer ke kapal lainnya, mungkin dengan gaji kamu yang ada di onboard. Itu transparan semua. Wes itu genah cirinya. Itu kalau media transparan dia mengatakan sesungguhnya, itulah genah. Kamu tidak akan diberi PKL perjanjian kontrak kerja kamu di airport. Perjanjian kontrak kerja kamu ada di kantor itu dan dijelaskan sejelas-jelasnya. Kalau memang kamu junior, itu namanya wes good. Tapi ini kita ngomong sampai sini dulu. Juga ada kapal untuk kapal ikan yang sudah profesional
salah seorang agen yang sudah wah power, dia terkenal dimanapun, dia itu tidak akan pernah memberikan PKL-nya ke anak itu. Tapi bisa digaransi bahwa dia bertanggung jawab, nggak masalah. Sebetulnya PKL itu harus ada di tangan kamu, karena itu adalah nyawa kamu dimanapun berada. Kalau ada masalah apapun, satu, dikasih keluarga fotokopi KTP, fotokopi paspor, fotokopi PKL ada di rumah. Kalau terjadi apapun nanti, keluargamu bisa mengelacak kamu. Ini Pak, kemarin dulu itu anak saya ada di Taiwan itu Pak, 5 tahun belum ada. Siapa tahu nanti keluarga kamu bisa menghubungi kedutaan setempat dengan nomor paspor itu, nanti bisa terlacak. Bu di gua laut, bu di mana mau lari, nanti bisa terlacak. Ya Ram, saya selalu berkali-kali ngomong itu untuk yang junior, apapun yang senior juga. Yang senior juga selalu menyepelekan. Saya selalu ngomong, walaupun kamu sudah profesional di lautan, belum tentu itu nasibnya nanti gimana. Fotokopi paspor selalu ada di rumah, PKL selalu ada di rumah. Wah nggak bisa Bu, soalnya PKL-nya ngasihnya di bandara. Oh ya wes nggak terli agen jenenge. KTP tidak pernah ada orang lain yang memegang kecuali kamu. Identitas seseorang tidak ada orang lain yang memegang kecuali kamu. Kalau sampai identitas kamu ada diminta di agen, dan agen itu minta tanggungan sertifikat, tanggungan BPKB, tanggungan wedhus, tanggungan jaran, tanggungan, itu namanya bullshit. Itu udah itu namanya mempergunakan kamu. Wes iki kita jelas ngomong. Iki ngomong saonone. Gua bisa buktikan, oh banyak anak-anak yang ada di Indonesia sekarang banyak yang dia sudah trauma nggak akan kembali ke laut. Karena saya ngomong, karena itu terjadi. Mudeng ora Mas iki sing anyaran iki. Mudeng orang iki, ya mudeng ngomong, nanti kalau saya pulang, nanti kita ngumpul bersama. Kita di mana? Kita ngumpul bersama. Jangan sampai terjadi hal seperti ini. Pemerintah juga harus bisa bertindak lebih lanjut lagi. Jangan sampai untuk ABK junior jadi tumbal mereka. Dia yang kaya, agennya yang kaya, wes yang golek nyambut gawe malah dadi kere, armangane bojone golek utangan. Ya ora? Agenmu tumpakane motor, sing regane larang-larang, aku numpak pite unine krek. Loh, ini nyata, saya tidak mendiskriminasikan seseorang. Ini saya ngomong keadaan nyata. Iya ora? Iya enggak? Kowe sing nyambut gawe ning tengah laut diantemi ngalor ngidul ngetan ngulon dengan ombak yang 10 meter, 20 meter kaya modan-modaro, agenmu sing ning omah medok sak senenge dhewe. Dia ini kita ngomong dengan logika dan realita. Mungkin ini kita memungkinkan, kita tidak berprasangka buruk, tapi kita ngomong yang anane. Dia makannya iwak susuran, mangane ning restoran, turune ning hotel, tumpakane motor sing apik-apik. Kowe bojomu arep masake golek utangane ra dipercaya wong, sego seliter. Padahal gaji kamu paling enggak 300, yo enggak? Gaji kamu 300 toh, sing anyaran 300, 200. Kalau dulu itu 180 le. Nah itulah le, saya ngomong dengan kenyataan ini. Ini tak ngomong kabeh sing elek, sing apik wis sisan bae. Sekarang kamu masih ini yang ada di Fiji, kamu di kapal nggak pernah ada penindasan, tidak ada kekerasan. Alhamdulillah kamu sudah bagus. Kamu pertama naik kapal itu bagus. Biasanya diantemi, ngantek untui, ngantek enteh. Nyowoe paribasane garek dipangan iwak yu. Makanya sampai sekarang ini kalau saya makan iwak besar itu kelingan. Koyo aku umpamane arep mangan iwak yang besar itu loh, masih iwak laut gede kelingan. Aduh. Iki anak-anakku ki mesti dipangan iwakku ya, aku gitu loh Mas. Aku ngantek nggak tegel sampai sekarang ini. Bener. Rasane mangan iwak gede, umpamane saya di supermarket ngerti iwak yang besar-besar itu rasane koyo saudara-saudara saya sing dipangan iwak ning kono lho Mas. Tenan ra ngapusi saya sampai sekarang enggak makan. Enggak. Saya makan iwak cetol ngono kuwi Mas. Mbuh ben. Perasaan saya gitu. Karena kenapa? Saya itu merangkul jenengan itu seperti anak saya, seperti saudara saya. Karena saya menerapkan diri saya itu di kamu. Umpamane kuwi aku, umpamane kuwi anakku, umpamane kuwi bojoku, umpamane kuwi adikku. Loro ora? Kalau orang yang sudah tidak punya perasaan seperti itu ya jenenge iblis. Ya nyun sewu, mungkin agen-agen kamu yang di Indonesia mungkin kepinginnya jadi manusia sing apik, ora ngerti dadi iblis. Itulah le. Jadi kamu harus berhati-hati, masih kasihan keluarga kamu. Saya mengerti kamu itu berjuang demi keluarga kamu. Iso nukokne anake sing apik-apik, iso menakne bojone. Ya enggak? Ini kita tidak menjelekkan satu sama lain, saya ulangi lagi, ini kita ngomong dengan real, dengan nyata. Ya.
Jadi harus saling memahami dan mengerti. Ya ora Mas, saling memahami dan mengerti. Saya itu merangkul sampean itu wis tenan-tenanan Mas. Wis tenan-tenanan. Wis seperti saudara saya, seperti bukan seperti wis kaya anak saya, wis itu Mas. Jadi yo tolong kalau ini videonya kasih teman-teman kita atau yang masih junior ada pengen untuk kapal-kapal, agen-agen yang seperti itu hindarilah walaupun kamu gratis. Jangan mau paribasannya lebih baik. Umpamanya kamu gratis, oke, 7 bulan kamu akan dipotong, padahal kamu sudah punya surat-surat, sudah punya semuanya, nanti kamu juga akan dipotong. Sebetulnya itu kamu nggak gratis, gur diutangi tok, engko bayarnya kere double. Ya ora, jangan percaya, karena saya pernah datang ke suatu agen. Kadang saya koyo tak antem-antem ono Mas kuwi. Tenan saya ngono. Yen dikandani do kemelintine rame-rame kaya wong yo-yo, engko yen wis klenger ning negarane wong garek Bu, tolong Bu. Kuwi lho Mas. Aku kadang enggak teli. Ini omongan saya. Ini lho saya sak tenane ngene iki Mas. Saya datang ke sana, saya enggak mungkin akan ngomong ile kuwi gimana ini enggak. Cuma tak tanyai ketone koyoke nyepelekan banget. Nyawang saya itu ketoke enggak dipercaya. Oh ya wis le, terserah nanti kamu. Nyatane gimana? Dalam pemberangkatan itu ada yang mati, ada yang diajar, ada yang klenger. Aku piye? Makanya saya selalu ngomong sama semuanya, anak-anak saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya, semuanya ABK Indonesia. Jangan pernah menyepelekan sopo wae. Kalau kamu di bandara, di agen, dimanapun, kalau orang umpamanya ada orang yang mungkin kamu anggap wah prekecek itu orangnya, itu mungkin orang yang akan bisa menolong kamu nih. Seperti saya menyamar dulu di agen, aku malah disepelekan seperti orang yang tidak punya, padahal aku tuku kue iso, paribasane aku tuku agen kue iso loh. Ini kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan ridho loh Le. Tapi saya nggak mau. Kalau saya mau memperkaya diri saya sendiri, rasa komong Le, rasa saya nggak mau. Itu semua titipan Tuhan Yora. Jadi jangan pernah menyepelekan siapapun. Suatu saat nanti, karena saya orangnya suka begitu Le, saya nggak pernah mengunggulkan saya, sopo toh aku. Saya bukan siapa-siapa Le. Saya cuma ingin bisa menjelaskan kita semuanya untuk ABK bisa dengan sama dengan mereka. Jangan diperdaya dengan agen-agen. Ya enggak, tapi suatu saat nanti kalau saya datang ke agen-agen besar yang ada pesisir, jangan menyepelekan orang. Siapapun itu. Arep klambine rada elek, klambine rada suwek, klambine rada ngene. Jangan. Karena saya pernah mengalami itu Le. Saya memang dicibir sama mas-mas itu, tapi oke, tontonan wae. Tak ikuti terus Le. Nyatane bubar kan. Saya mengerti, tapi oke, nggak masalah. Jadi ini sekarang hampir bikin saya YouTube baru kali ini saya katakan. Karena saya suka itu, kalau saya pulang saya sering datang ke agen-agen tanpa saya mengatakan sopo tuh aku iki. Mungkin melihat saya kamu, wah wi kere wi, wah wi wong ora duwe. Begitu. Tapi oke, no problem. Iya enggak Mas? Jadi tolong, kalau kita sudah saling bersatu, kalau kita saling menggenggam tangan kita sama-sama, seluruh ABK Indonesia bersatu, insya Allah nanti akan menjadi kuat. Dan juga ingat, jangan sampai ada orang yang terbuli, terpengaruh dengan omongnya, wah Mas ini kamu di mana Mas? Kamu di Fiji ya, baru masalah ini saya ini yang ngurusi kamu, nanti kamu pulang bayar sekian. Jangan pernah ada, tidak ada orang lain yang menolong dengan membayar. Tekono, Bu Hari pernah meminta uang siapapun? Insya Allah tidak akan pernah. Kalau ada orang yang mengatasnamakan organisasi, mengatasnamakan apapun, jangan pernah mau diminta uang karena kowe rekoso kok isi dijalui duit. Kalau dia memang mau menolong dengan ikhlas. Tidak ada imbal-imbal apapun. Ingat itu, untuk semuanya. Ini ada di grup. Sharekan di grup semuanya. Siapapun yang ingin menolong dengan kamu dan dia mau meminta uang kamu, itu bukan organisasi. Itu adalah tidak ada. Pemerintah sekalipun tidak akan meminta uang apapun dengan kamu. Pemerintah tidak akan minta uang apapun. Kalau dia menolong, itu memang tanggung jawab pemerintah. Kalau organisasi, jangan. Saya ngomong jangan pernah memberikan uang dengan siapapun yang telah menolong kamu.
Mudeng iki Mas. Jadi untuk semuanya. Ini nanti saya akan judul jangan terpengaruh dengan siapapun karena sudah menolong kamu. Itu jangan. Ini untuk saya berikan kamu pengertian. Jadi jangan terpengaruh dengan iming-iming. Nanti kamu bisa pulang loh dengan ini, hari ini kamu bisa pulang. Itu tidak ada. Itu tidak. Mungkin kalau dia tahu, dia dari informasi dari siapa. Oh iya, dia tahu dari kedutaan ini, dari ini. Itu cuma informasi Mas. Jadi kalau kamu pulang itu real kepulangan dari usaha dari pemerintah atau dari agen kamu. Tidak ada dari orang lain yang ini organisasi ini menolong kamu gini. Ngerti tak? Itu saya tidak akan mengatakan mana organisasi itu, mana itu, karena tahun-tahun kemarin itu sudah terjadi. Dia bisa pulang katanya dari ini dimintai uang 1,5 juta, dimintai uang 2 juta, dimintain uang 300, sing nggo duit 1.500 telung ngawi apa? Wong areng ngerokoke mumet dase. Uteke kuwi lho sing do njaluki duit kuwi lho. Pikirane itu lho Indonesia eleke kuwi lho. Dia suka mempergunakan teman, mempergunakan orang yang sedang mengalami kesusahan. Kuwi lho. Kuwi iblis kuwi doan kuwi. Ya ora? Ini di YouTube Buari, ini real, ini tidak ada settingan, tidak ada apapun. Itu nyata. Karena saya punya ini. Saya punya ini bukti, ada organisasi yang telah memintai uang kamu kalau kamu menjadi masalah. Tapi anak-anak saya, ABK-ABK saya tidak goblok. Dia mengerti karena dia tidak uang dan tidak akan diberikan. Karena semua sudah saya bekali omongan. Ojo pengaruh karo wong le, kowe iso mulih itu ya saka agenmu, saka dari pemerintah. Kalau kamu bisa pulang tanpa pemerintah karena ada semua surat perjalanan dari pemerintah, ora ono wong arep njaluki duit le. Enggak ada yang mau minta uang. Oke, ngerti ora? Kalau nggak jelas WA saya ini banyak sekali WA masuk ini saya. Nanti tak anu nih. Tak wocone nanti saya bikin vlog lagi. Wis jelas kan? Mengerti. Sekarang ini saya langsung saya edit, tidak ada potongan, tidak apapun. Siapapun yang menggunakan HP YouTube saya dengan dipotong-potong, tontonan dewi. Tuhan tidak akan tidur. Saya membela yang benar, saya ada di depan mereka. Kalau sampai terjadi apapun, seluruh Indonesia, ABK Indonesia akan tetap bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arios.